Assalamualaikum wargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia wargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Lelaki cerdas, bagian 1420. Begitu dewa beralis panjang selesai berbicara, dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan sinar cahaya melesat keluar dari ujung jarinya. Sinar-sinar cahaya ini tidak menyerang pria bertopeng itu secara langsung, melainkan memenuhi area di sekitarnya. Pria bertopeng itu mengangkat alisnya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Segera setelah itu, dewa beralis panjang menghentakkan kakinya di kehampaan. Berdebar, pola-pola susunan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar dari telapak kakinya, berpotongan dengan cahaya putih sebelumnya, dan dalam sekejap mata, puluhan susunan pembunuh muncul di udara. Formasi pembunuhan ini saling terhubung dan berlapis-lapis, menjebak pria bertopeng itu dengan kuat di dalamnya. Di dalam formasi pembunuhan, bahaya mengintai di mana-mana. Beberapa formasi dipenuhi dengan pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya, beberapa dikerubungi kilat, dan yang lainnya dilalap kobaran api yang dahsyat. Masing-masing formasi pembunuh ini sudah cukup untuk mengancam nyawa Raja Suci yang tiada duanya. Saat ini, jumlahnya ada puluhan, pupil mata pria bertopeng itu menyempit tajam, dan dia meraung, "Pak Tua, kau." Dewa beralis panjang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku lupa memberitahumu, selain mahir dalam sihir Taois, aku juga cukup pandai dalam formasi. Nah, selamat bersenang-senang di dalam." Begitu selesai berbicara, sang guru beralis panjang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Puluhan formasi pembunuh diaktifkan secara bersamaan. Pedang berkelebat serempak, guntur bergemuruh di atas kepala, api berkobar, dan es membeku. Pria bertopeng itu terjebak dalam formasi tersebut, menahan serangan dari berbagai formasi pembunuh secara bersamaan, dan berjuang mati-matian untuk melawan. Di tengah formasi pembunuhan, raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara. Sosok pria bertopeng itu kewalahan oleh berbagai serangan, hanya menyisakan siluet buram yang berjuang mati-matian. Di lapangan, semua orang takjub. Wu Qianfan berseru, tidak hanya Taois beralis panjang yang meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat, tetapi teknik pengaturan susunannya juga menjadi jauh lebih hebat. Niu Dali tertawa, orang itu sudah tamat sekarang. Tiger berkata, pendeta Tao itu sangat hebat. Mo Tianji menghela napas. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kakak senior saya. Mendengar itu, Huzi dan Niu Dali menatap Huzi dengan tajam, seolah berkata, tidak akan ada yang mengira kau bisu jika kau tidak berbicara. Semua orang tahu bahwa Taois beralis panjang adalah kakak seniormu. Ada waktu dan tempat untuk pamer. Di sisi lain, Kaisar Zhou Agung mengangguk setuju. Si alis panjang memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Dia tahu bahwa pria bertopeng itu kuat secara fisik dan akan sulit untuk menang dengan cepat jika bertarung langsung. Jadi dia menggunakan formasi untuk menang. Wang Tianchen tersenyum tipis dan berkata, tubuh Dao bawaan secara inheren dekat dengan Dao Agung langit dan bumi. Jadi membangun susunan, arcade, adalah hal yang mudah bagi Chang Mei. Langkah Taois Chang Mei ini benar-benar telah menunjukkan keunggulan tubuh Dao bawaan. Wang Tianlei berseru dengan gembira, pria bertopeng itu sudah tamat sekarang, kan? Wang Tianchen melirik pria bertopeng dalam formasi pembunuh itu dan berkata, itu tergantung apakah dia akan menggunakan kartu andalannya. Di dalam formasi pembunuhan, pria bertopeng itu, berlumuran darah, berjuang untuk menangkis serangan dari segala arah, matanya menyala-nyala karena amarah.
Bajingan tua itu benar-benar menggunakan jurus mematikan padaku, itu keterlaluan. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat dengan suara rendah, tetapi tiba-tiba, secercah keraguan terlintas di matanya. Apakah kita harus menggunakan itu? Dia bergumam sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, menggunakannya akan membongkar kedok kita. Tetapi jika kita tidak menggunakannya, kita mungkin benar-benar akan celaka di sini hari ini. Apa yang harus dilakukan? Serangan dari formasi pembunuh itu semakin ganas, dan situasi pria bertopeng itu menjadi semakin berbahaya. Namun, tepat ketika semua orang mengira kekalahan pria bertopeng itu tak terhindarkan, auranya tiba-tiba berubah. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya, suara yang bukan suara manusia, melainkan seperti raungan binatang buas purba. Segera setelah itu, pria bertopeng itu sedikit menekuk lututnya dan mengepalkan tinjunya ke samping, mengambil posisi awal yang sangat aneh. Hah, Dewa Abadi beralis panjang mengangkat alisnya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesaat kemudian, pria bertopeng itu bergerak. Dia melayangkan kedua tinjunya, gerakannya lebar dan bertenaga, setiap pukulan memancarkan kekuatan yang mendominasi. Hal yang paling aneh adalah gerakan tinjunya sangat mirip dengan gerakan hewan tertentu. Terkadang ia menerkam seperti harimau, terkadang ia memanjat seperti kera yang lincah, dan terkadang ia membentangkan sayapnya seperti elang. Selain itu, alat ini sangat ampuh. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Tinju binatang, di tanah, pupil mata Mo Tianji menyempit. Wu Qianfan sangat terkejut. Gaya tinju macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Secercah cahaya aneh muncul di mata Wang Tianchen saat dia berkata, pada zaman dahulu, beberapa individu yang kuat mengamati pertarungan binatang buas dan menciptakan teknik tinju yang meniru bentuk binatang buas tersebut. Gaya tinju ini meninggalkan misteri Taoisme dan mengejar kekuatan fisik yang paling mendasar, setiap pukulan dan tendangan sangat menakutkan. Menurut legenda, mereka yang benar-benar menguasai jurus tinju binatang dapat berubah menjadi binatang buas purba dan merobek gunung serta sungai dengan tangan kosong. Hanya saja kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Wang Tianlei mendecakkan lidahnya karena takjub, sekuat itu, bukankah itu berarti Taois beralis panjang sedang dalam bahaya? Wang Tianchen tidak menjawab, tetapi hanya menyaksikan pertempuran yang terjadi di kehampaan. Di dalam formasi pembunuhan, aura pria bertopeng itu semakin kuat, teknik tinjunya semakin ganas, dan dia tampak benar-benar berubah menjadi makhluk buas humanoid. Deru yang memekakkan telinga itu terus berlanjut tanpa henti. Formasi pembunuh itu hancur berkeping-keping. Kedua formasi pembunuh itu hancur berkeping-keping. Ketiga formasi pembunuh itu hancur berkeping-keping. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari puluhan formasi pembunuh yang dibentuk oleh master beralis panjang hancur oleh kekuatan brutal pria bertopeng itu. Senyum di wajah sang guru beralis panjang membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria bertopeng ini, yang terjebak dalam formasi pembunuh, masih mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Dasar orang tua bodoh, kau pikir kau bisa membunuhku semudah itu? Suara pria bertopeng itu berasal dari dalam formasi pembunuhan. Tanpa diduga, tepat ketika dia bersiap untuk menghancurkan formasi pembunuh yang tersisa dalam satu serangan, master beralis panjang tiba-tiba tertawa. Itu menarik, dewa beralis panjang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di kehampaan, dengan tenang mengamati pria bertopeng yang membombardir formasi pembunuh, dan berkata, namun, jika hanya ini yang bisa kau tawarkan, maka kau akan tetap mati hari ini. Begitu selesai berbicara,
Guru beralis panjang itu dengan cepat membentuk segel tangan. Dalam sekejap, angin dan awan menerjang, langit yang tadinya cerah tiba-tiba gelap. Dengan awan gelap bergulir datang dari segala arah, menutupi matahari dan menyelimuti seluruh dunia dalam kegelapan. Di dalam awan gelap, kilat menyambar liar, disertai guntur dan kilat. Tekanan mengerikan turun dari langit, membuat semua orang terengah-engah. Niu Dali mendongak ke langit, wajahnya dipenuhi rasa takut. Tiger menelan ludah dengan susah payah, tekanan yang sangat mengerikan. Wu Qianfan bertanya dengan suara gemetar, apa yang sedang coba dilakukan oleh pendeta Tao beralis panjang itu? Mata Wang Tianchen berbinar tajam saat dia berkata, si alis panjang telah melancarkan serangan dahsyat. Di dalam kehampaan, pendeta Taois dengan alis panjang itu membiarkan jubahnya berkibar tertiup angin. Tangannya membentuk mudra di depan dadanya, dan ia memancarkan aura transendensi. Dia berdiri di sana dengan tenang di bawah awan gelap, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Guntur bergemuruh di langit, kilat-kilat berkobar di awan gelap, masing-masing setebal gunung dan mengandung kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia. 1, 2, 3, dalam sekejap mata, 360 kilatan petir muncul. 360 kilatan petir muncul dari awan gelap, seperti 360 pedang ilahi penghancur dunia, turun secara vertikal dan langsung mengunci pada pria bertopeng dalam formasi pembunuh. Pada saat itu, dunia kehilangan warnanya, dan segala sesuatu menjadi sunyi. Semua orang sangat terkejut melihat pemandangan itu sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Wang Tianchen berseru kaget, jurus alis panjang cukup ampuh. Setiap dari 360 sambaran petir ini cukup untuk melukai seorang raja suci tingkat puncak dengan parah. Jika mereka jatuh pada saat yang bersamaan, bahkan seorang ahli yang hebat di tahap awal kuasa Emperor mungkin akan binasa. Tubuh Dao bawaan memang luar biasa. Mendengar itu, semua orang terkejut. Bahkan Kaisar Semu di tahap awal pun sekarat. Bukankah itu berarti pria bertopeng itu akan celaka? Melihat ekspresi wajah semua orang, Dewa beralis panjang merasa ingin menangis dalam hati, berpikir dalam hati, aku telah menahan diri begitu lama, dan akhirnya aku menunjukkan kekuatan ilahiku di depan semua orang. Tahukah kalian betapa sulitnya itu bagiku? Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih kepada pria bertopeng ini. Jika dia tidak datang di waktu yang tepat, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan seperti ini. Di dalam formasi pembunuhan itu, pria bertopeng itu mendongak ke arah kilatan petir yang lebat di kehampaan. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia merasakan kematian sudah mendekat. Pak Tua, kau. Secercah kepanikan terselip dalam suara pria bertopeng itu. Dewa beralis panjang itu menatapnya dan berkata dingin. Mati di tanganku sendiri adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Sekarang, beristirahatlah dengan tenang dalam perjalananmu. Sambil berbicara, dia mengubah segel tangannya, bersiap untuk memanggil petir. Tanpa diduga, pada saat itu, pria bertopeng itu berteriak sekuat tenaga. Berhenti, aku menyerah, aku putus asa. Sang dewa beralis panjang mencibir, memohon belas kasihan sekarang, terlambat. Tangannya terus membentuk segel tangan, mengambil energi dari guntur. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping sekarang juga, dan membuat jiwamu lenyap. Pria bertopeng itu berteriak dengan tergesa-gesa. Taois tua beralis panjang, kau tidak bisa membunuhku, kau akan menyesal jika melakukannya. Sang dewa abadi beralis panjang mencemooh. Menyesal, aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Oh, bagaimana Anda tahu nama saya? Benar sekali.
Taois sederhana ini dan bocah kecil itu telah melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dunia, sehingga reputasi kami telah lama tersebar di seluruh dunia kultivasi. Tidak mengherankan jika kau tahu namaku. Bersiaplah untuk mati, tunggu, seru pria bertopeng itu dengan tergesa-gesa. Lihat aku dan lihat siapa aku. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, pria bertopeng itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan merobek topengnya. Di balik topeng itu, sebuah wajah terungkap. Ini adalah wajah yang sangat dikenal oleh semua orang. Seketika itu juga, tangan sang guru beralis panjang membeku di udara. Di darat, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan ternganga, seolah-olah disambar petir, membeku di tempat. Mata Mo Tianji hampir keluar dari rongganya. Rahang Niu Dali hampir jatuh ke tanah. Tiger benar-benar tercengang. Wu Qianfan menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Ekspresi tenang di wajah Kaisar Zhou Agung langsung membeku. Bahkan murid-murid Raja Wu dari Zhou tiba-tiba mengalami kontraksi. Lin dan Yao, di lantai teratas Rong Bao Ge, Nangong Xiao Xiao melihat wajah itu dan berseru kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria bertopeng yang sangat arogan ini sebenarnya adalah Lin dan Yao. Itu sangat tidak terduga, aneh, bagaimana tingkat kultivasi burung raksasa itu bisa meningkat begitu cepat. Dan perawakannya, Ye Qiu tertawa dan berkata, anak ini sengaja menutupi wajahnya dengan topeng dan bahkan mengubah suaranya, hanya untuk mencegah kita mengenalinya. Dia tidak tahu. Aku langsung memperhatikannya begitu dia muncul. Untuk mencapai puncak ranah Raja Suci tak tertandingi dalam waktu sesingkat itu, tampaknya dia sangat rajin sejak kembali ke rumah. Di dalam kehampaan, sang dewa beralis panjang menatap wajah itu, tangannya membeku di tempatnya. Burung besar, apa yang kau lakukan di sini? Lin dan Yao, sambil terisak-isak, mendekati Chang Mei Zhenren dan berkata, kakak kedua, ini aku. Sebelum Lin dan Yao selesai berbicara, guru alis panjang tiba-tiba menendangnya, menunjuk ke arah Lin dan Yao dan mengumpat, kau pembohong sialan. Meskipun aku sudah tua, mataku tidak buta. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali saudaraku? Wajahmu mungkin terlihat persis seperti burung besar, tetapi kamu jelas bukan burung besar. Semua orang di sini tahu bahwa burung besar itu gemuk sekali. Katakan padaku, sebenarnya siapa dirimu? Apa tujuan menyamar sebagai burung besar? Kemana perginya burung raksasa yang asli? Suara dewa beralis panjang bergetar saat dia bertanya, apakah burung raksasa itu sudah menjadi korban kekejamanmu? Kau berani menyentuh saudaraku? Sialan, hari ini aku akan memastikan kau hancur menjadi debu. Saat dewa beralis panjang berbicara, tangannya membentuk segel tangan, dan suara gemuruh segera bergema dari langit. 360 kilat menyambar keluar dari awan dan turun secara vertikal. Adegan ini benar-benar mengerikan, katakan padaku, di mana burung besar itu? Dewa abadi beralis panjang itu meraung, suaranya bergetar. Pikiran bahwa Lin dan Yao mungkin telah dibunuh membuat Tuan Chang Mei merasakan sakit yang luar biasa di dadanya dan niat membunuh yang membara. Kakak kedua, jangan terlalu bersemangat, aku benar-benar burung besar. Lin dan Yao sangat cemas hingga ia melompat-lompat, menunjuk wajahnya dan berteriak, lihat wajah ini, hidung ini, mata ini, apa bedanya? Tuan beralis panjang mencibir, bagaimana dengan bentuk tubuhmu? Big Bird gemuk seperti bola, sedangkan kau kurus seperti batang bambu, dan kau masih menyebut dirimu Big Bird. Lin dan Yao menepuk dahinya, benar, lihat sosoknya. Begitu selesai berbicara, tubuh Lin dan Yao mulai menggeliat. Kemudian,
yang membuat semua orang tercengang. Tubuh ramping Lin dan Yao membengkak dengan kecepatan yang terlihat jelas, seolah-olah telah dipompa. Suara sobekan pakaian terdengar berturut-turut, dan jubah hitam yang tadinya menempel erat di tubuh itu robek, berubah menjadi serpihan-serpihan yang berhamburan kemana-mana. Segera setelah itu, hamparan lemak putih yang besar dan kenyal terekspos ke udara, berlapis-lapis, bergoyang-goyang tak stabil mengikuti gerakan Lin dan Yao. Hanya dalam beberapa detik, pria kurus bertopeng itu menghilang, digantikan oleh pria gemuk bulat yang beratnya setidaknya 500 pon. Bentuknya persis seperti bakso berbentuk manusia. Semua orang terkejut, mata New Dali hampir keluar dari rongganya. Astaga, burungnya benar-benar besar. Tiger berseru, dengan postur tubuh seperti itu, tidak mungkin salah. Mo Tianji berkata, pantas saja aku selalu merasa pria bertopeng itu agak aneh, ternyata dia sengaja mengubah bentuk tubuhnya. Wang Tianlei tersentak, pria gemuk ini terlalu besar, wanita mana yang sanggup menanganinya? Wu Qianfan berkata dari samping, dia tidak punya istri, dulu dia pernah mencuri seorang wanita, tetapi wanita itu melarikan diri. Kau merampok seseorang? Rasa ingin tahu Wang Tianlei tergelitik, apa yang terjadi? Sebelum Wu Qianfan selesai berbicara, suara Wang Tianchen terdengar, pria gemuk ini tidak sederhana. Tentu saja dia bukan orang biasa, kata Raja Wu dari Zhou. Pemuda ini adalah keturunan keluarga dokter hewan dan juga saudara laki-laki Changsheng. Wang Tianchen tertawa dan berkata, jadi itu menjelaskan mengapa dia menguasai jurus binatang. Dia berasal dari keluarga dokter hewan. Di dalam kehampaan, sang guru beralis panjang menatap gumpalan daging yang sudah dikenalnya di hadapannya, benar-benar tercengang. Gerakannya tanpa sadar berhenti, dan 360 kilatan petir melayang di kehampaan, tak lagi berjatuhan. Guru beralis panjang menatap Lin dan Yao dengan tak percaya dan bertanya, kau benar-benar dan Yao? Mata Lin dan Yao memerah, dan dia bergegas mendekat, perutnya yang besar dan hamil menonjol. Kakak kedua, benar-benar aku, Tuan beralis panjang secara naluriah mencoba menangkap gumpalan daging yang besar itu, tetapi dia hampir terlempar.